Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang mengenal dashboard WordPress yang sebelumnya sudah kita bahas, dari dashboard sampai tools ya. Kemudian di bagian setting, kenapa ini saya katakan penting, karena sebagian plugin itu menambahkan fungsi setting ya, sebagian plugin itu menambahkan fungsi setting, dan memang rata-rata menambahkan itu agar pengguna bisa mengatur sesuai dengan keinginannya. Sebenarnya bisa menambahkan menu setting itu di bagian bawah setting ini, atau dia terpisah ya, dia terpisah di selain dari menu setting ya, misalkan seperti halnya tools ya, atau user, atau di bawah post misalnya. Itu tergantung nanti kebutuhan kita. Namun kebanyakan kalau settingannya itu tidak terlalu ribet, maka kebanyakan ditambahkan di bawah setting ini ya, kebanyakan. Oke, di sini sebenarnya setting ada general ya, general setting ini berisikan pengaturan-pengaturan umum ya, pengaturan-pengaturan umum. Misalkan orang bisa daftar enggak di sini ya, anyone can register. Kalau enggak kita hilangkan, maka orang enggak bisa daftar. Ya, orang kalau kita mau nambahkan user, maka kita harus nambahkan secara manual. Kemudian defaultnya dan sebagainya, Anda bisa baca-baca di sini ya. Ini bahasa seperti tadi, kalau instalasi kita tadi menggunakan bahasa Inggris, kalau kita menggunakan bahasa Arab boleh di sini, atau menggunakan bahasa Indonesia, nah ada juga di sini. Kemudian date formatnya seperti ini akan tampil di sini. Ini date formatnya. Kemudian time format juga sama. Kemudian start, work start ya, tekan hari pertama di satu minggu ya, misalkan di sini ada Monday, Sunday, ada hari Senin, maka di sini kita bisa rubah. Kemudian yang mungkin penting juga adalah time zone ya. Time zone itu di sini kita pilih Jakarta, Indonesia ya, Asia, Jakarta. Mana? Nah, ini Jakarta, kita bisa pilih Jakarta. Ya, ini mungkin akan pengaruh dengan tanggal ketika kita memposting. Ya. Kemudian di sini ada writing ya, atau tempat penulisan. Pengaturan untuk penulisan ini ada default kategori, Anda bisa lihat. Kemudian di sini reading itu bagaimana orang user membaca website Anda ya. Di sini ada homepage-nya, Anda bisa latest post berarti di sini akan tampil postingan terbaru dari website Anda. Di sini kalau kita lihat adalah Hello World karena baru satu-satunya, atau kita bikin static page ya. Static page di halaman ini jadi seperti ini misalnya. Ya, sample page ya, yang tadinya isinya adalah recent post berubah jadi sample page ya, sesuai dengan pengaturan kita tadi di sini. Yang lainnya bisa Anda pilih, misalkan below page show ya, berapa page yang tampil dalam satu post itu, satu halaman, misalkan 10 atau 12 atau berapa ya, bebas. Kemudian dia adalah berhubungan dengan feed ya, dengan feed. Kita akan jelaskan nanti. Dan ini adalah full atau excerpt ya. Kalau full berarti kontennya full ya, semua yang ada di konten, tidak diringkas. Kalau excerpt itu ringkasannya ya. Kemudian search engine visibility ini kalau Anda tidak ingin, misalkan ini di online, misalkan Anda tidak ingin ini tampil di Google, misalkan bisa Anda klik discourage ya. Kalau enggak ya abaikan saja. Kita save kalau sudah seperti ini sudah. Oke, kemudian discussion ini adalah tadi berhubungan dengan komentar ya, dengan komentar. Apakah orang boleh berkomentar atau enggak, kemudian default avatarnya akan tampil apa dan sebagainya, Anda bisa baca aja. Kemudian pengaturan media ya, ini juga penting. Media Anda bisa tambahkan thumbnailnya itu ukurannya berapa, karena WordPress itu akan menggenerate dengan berbagai macam ukuran ini ya. Yang perlu diingat, semakin banyak perbedaan yang ada di sini, maka filenya akan semakin banyak ya. Jadi misalkan Anda upload file ukuran resolusi
1280 kali 720, maka dia akan di-generate menjadi 4 kalau ini ya. Satu large size 1024, kemudian medium, kemudian thumbnail ya. Jadi satu file akan di-generate menjadi 4 file ya. Jadi itu yang perlu diingat ya. Kalau misalkan mau jadi 3 aja berarti berapa? Nah, misalkan tadi uploadnya 1280 ya, ini isinya adalah 1280 ya, begitu. Oke, seperti ini contohnya. Maximum height ya, maximum height. Ini adalah settingan maximum height-nya. Kalau sudah kita save ya, kemudian organize my upload into month and year ya. Kalau enggak maka di-upload sesuai dengan di folder upload aja gitu ya. Oke, selanjutnya adalah permaling. Permaling ini adalah link yang akan tampil sebenarnya seperti ini. Ini plugin, kemudian kita lihat di sini ada mana tadi, Hello World. Maka di sini terlihat plugin slash tahun slash bulan slash tanggal. Inilah tanggal postingnya, kemudian baru slugnya. Nah, ini bisa kita atur di sini ya, kita bisa rubah contohnya seperti ini. Post name aja kita hilangkan tadi tanggalnya, maka kita coba refresh. Yang tadinya ada tanggalnya maka di sini akan berubah ya. Oh, belum berubah. Oh, belum ke save, sorry. Ini belum ke save. Kita bisa lihat di sini Hello World. Oke, Hello World tadi mana Hello World? Ini. Nah, sekarang sudah ada, tidak ada tanggalnya lagi. Kita lihat di sini. Ya, Hello World sudah ada, tidak ada tanggalnya lagi. Ini adalah di pengaturannya di permaling. Kemudian privacy, ini privacy yang sudah dibuat oleh WordPress ya. Di sini ada tabelnya, ada page-nya tadi, atau kita bisa bikin baru lagi ya. Kita bikin baru kemudian kita save di sini ya, halaman privasi. Mungkin itu aja untuk di halaman dashboard WordPress ini ya. Yang terpenting tadi untuk bagian setting ini biasanya banyak digunakan untuk mengatur plugin yang kita buat kebanyakan. Namun kalau sudah sangat kompleks maka mungkin perlu kita buatkan menu khusus, entah di bawah tool ataupun di bawah post ataupun di bawah dashboard ya. Kalau misalkan hanya simpel-simpel aja maka kita akan tambahkan di bagian setting ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin ini aja di bagian intro, kita akan lanjut praktek pembuatan plugin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.